Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita belajar secara online melalui video pembelajaran ini. Mata pelajaran IPA kelas 8 bersama saya Ibu Fitriani SPD, dan materi pembahasan kita kali ini adalah pesawat sederhana. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, menjelaskan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak, mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Katrol. Katrol adalah roda yang sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah atau sebaliknya. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal atau katrol majemuk. Katrol tetap. Katrol tetap dianggap memiliki lengan kuasa yang sama dengan lengan beban, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban bernilai sama dengan berat beban, atau FK sama dengan FB. Keuntungan mekanik katrol tetap yaitu 1, atau secara matematis dirumuskan, KM atau keuntungan mekanik sama dengan FB per FK. Karena FB sama dengan FK, maka hasilnya FB per FK sama dengan 1. Contoh penerapan katrol tetap yaitu katrol yang digunakan untuk menimba air dan katrol yang terpasang pada tiang bendera. Katrol bergerak. Katrol bergerak atau katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil atau setengah dari gaya beban. Keuntungan mekanik katrol bergerak yaitu 2. Secara matematis, KM atau keuntungan mekanik sama dengan FB dibagi FK sama dengan FB per, karena FK adalah setengah FB, maka FB dibagi setengah FB sama dengan 2. Contoh katrol bergerak atau katrol bebas adalah katrol yang digunakan untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan. Katrol takal atau katrol majemuk. Katrol takal atau katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak atau bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu.
Keuntungan mekanik dari katrol takal atau katrol majemuk tergantung dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Bisa kalian lihat ilustrasi berikut. Di situ ada 4 tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Maka keuntungan mekanik dari katrol tersebut adalah 4. Sedangkan tali kuasa di situ tidak diperhitungkan. Contoh katrol takal atau katrol majemuk adalah katrol yang biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Roda bergandar atau roda berporos. Roda bergandar atau roda berporos adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Keuntungan mekanik roda bergandar yaitu jari-jari roda dibagi dengan jari-jari gandar atau poros. Secara matematis dapat dituliskan Km sama dengan R besar per R kecil, di mana R besar ini adalah jari-jari roda, sedangkan R kecil adalah jari-jari gandar atau poros. Penerapan roda bergandar dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain kemudi mobil atau kapal, roda gerinda, dan roda sepeda. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda atau memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanik bidang miring yaitu Km sama dengan Fb per Fk sama dengan L per H, di mana L adalah panjang lintasan bidang miringnya, sedangkan H adalah ketinggian dari bidang miring. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu tangga, skrup, dan pisau. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Keuntungan mekanik pengungkit yaitu Km sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Panjang lengan kuasa atau LK adalah jarak titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban atau LB adalah jarak titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya beban. Berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban, pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas atau pengungkit jenis pertama. Pada tuas atau pengungkit jenis pertama, titik tumpu terletak di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh dari tuas atau pengungkit jenis pertama adalah gunting.
Tuas atau pengungkit jenis kedua. Pada tuas atau pengungkit jenis kedua, gaya beban atau FB terletak di antara gaya kuasa atau FK dengan titik tumpu. Contoh dari tuas atau pengungkit jenis kedua ini adalah alat pembuka tutup botol. Selanjutnya, tuas atau pengungkit jenis ketiga. Pada tuas atau pengungkit jenis ketiga, gaya kuasa atau FK terletak di antara gaya beban atau FB dan titik tumpu. Contoh dari tuas atau pengungkit jenis ketiga ini adalah penjepit. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang memegang barbel menjadi titik untuk gaya beban. Penumpu terletak pada siku, dan kuasa adalah lengan bawah. Jika kalian perhatikan gambar, bisa kalian lihat bahwa kuasa terletak di antara penumpu dan beban, sehingga bisa dikatakan aktivitas saat mengangkat barbel ini adalah salah satu contoh penerapan pengungkit jenis ketiga. Berikut ini adalah tugas untuk kalian. Silahkan kalian pikirkan permasalahan yang pertama. Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan yang berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimanakah cara agar Benny dan ayahnya dapat bermain jungkat-jungkit? Permasalahan kedua, di sini ada dua kasus. Kasus pertama adalah struktur otot dan rangka manusia saat menengadahkan kepala, dan kasus kedua adalah saat kaki berjinjit. Dengan menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana, coba kamu tuliskan penjelasan untuk contoh kasus 1 dan kasus 2. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, ataupun kehilapan dalam video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.